setara dengan lebih dari 1 miliar bom nuklir. Wow, boom boom. Halo semuanya, selamat datang di akun YouTube Detektif Alam. Di sini kita akan bahas tentang beberapa teori kepunahan tentang dinosaurus. Misteri kepunahan dinosaurus akan mencoba untuk mengungkap salah satu misteri tentang banyak nih perdebatan terkait makhluk purba bernama dinosaurus. Dinosaurus, sebuah makhluk perkasa yang telah menguasai bumi, mendahului kita sebagai manusia selama lebih dari 165 juta tahun yang lalu. Mereka tiba-tiba lenyap, seolah-olah disapu bersih oleh tangan yang tak terlihat. Pertanyaannya, seperti ini, apa yang benar-benar menghabisi mereka? Let's check it out. Oke. Teori pertama datang dari sebuah penemuan yang luar biasa pada tahun 1980 oleh ilmuwan bernama Luis Alvarez dan timnya yang disebut Asteroid Impact Theory. Pada saat itu ternyata mereka sudah menemukan lapisan iridium yang sangat tinggi di batas KT, lapisan batuan yang memisahkan zaman kapur dan tersier. Iridium, sebuah logam langka di bumi. Tapi ternyata iridium ini sering ditemukan dalam jumlah besar di meteorit. Kadar iridium di lapisan ini mencapai 30 kali lebih tinggi dari yang ditemukan di batuan biasa. Dari sini mereka menyimpulkan bahwa dampak besar dari asteroid selebar 10 km menghantam di Yucatan, Meksiko, menciptakan kawah besar yang kini dikenal sebagai kawah Chicxulub. Bayangkan ya, pada saat itu ledakan setara dengan lebih dari 1 miliar bom nuklir. Wow. Boom boom. Akibatnya dampak besar ini melemparkan debu dan gas ke atmosfer yang bisa nutupin sinar matahari. Tunggu dulu nih, ada teori lagi, teori kedua nih. Tapi ternyata nggak cuma asteroid itu ditemukan oleh Cotillot dan Fluteo pada tahun 2003. Mereka menemukan bahwa di belahan dunia bagian lain itu ada gunung berapi Deccan Traps di India juga meletus secara luar biasa di waktu yang hampir bersamaan. Mereka menemukan bahwa letusan besar ini melepaskan gas-gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida ke atmosfer. Gas ini akhirnya lama-lama bisa meracuni udara, mengakibatkan hujan asam yang membakar vegetasi dan menurunkan suhu global. Perubahan iklim ini yang sangat dramatis membawa dampak besar tentunya. Temperatur bumi naik dan turun dengan cepat. Banyak kekacauan pada pola cuaca khususnya. Dinosaurus pada saat itu tidak terbiasa nih dengan perubahan cuaca yang begitu cepat, sehingga mereka tidak siap untuk menghadapi perubahan yang sebesar itu. Suhu melonjak tinggi dan turun drastis, menyebabkan banyak spesies tak mampu beradaptasi tepat waktu. Banyak dari mereka kalah dalam perlombaan untuk bertahan hidup. Maka mulailah muncul teori ketiga. Ide bahwa kepunahan dinosaurus mungkin bukan karena satu penyebab saja. Hallam dan Wignall tahun 1997 menyajikan teori juga bahwa banyak faktor dari sebuah kepunahan itu campuran dari peristiwa besar yang ada kombinasi banyak faktor gitu. Asteroid mungkin hanya pemicu, ditambah lagi dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, perubahan iklim, bahkan mungkin perubahan tingkat laut. Ada juga seperti misalnya ada faktor biologis, bahkan sesuatu yang terjadi di dalam sistem kehidupan itu sendiri. Beberapa ilmuwan seperti McIlwain dan Punyasena tahun 2007 percaya bahwa mungkin ada persaingan dari makhluk yang lebih kecil. Makhluk kecil yang lebih adaptif ini mulai muncul pada zaman itu. Walaupun mereka nggak sebesar dinosaurus, tapi mungkin mereka bisa lebih cepat, pergerakannya lebih cerdik, lebih bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Mereka juga mungkin ada penyakit bawaan baru, muncul penyakit baru,
akhirnya menyebar sesama dinosaurus, itu juga bisa salah satu jadi penyebab. Miller tahun 2005 menunjukkan bahwa di zaman kapur akhir, tingkat laut mengalami fluktuasi besar. Bahkan naik turun laut ini mencapai hingga 200 meter. Saat lautan naik, wilayah pesisir tempat banyak spesies hidup itu mulai tergenang. Dan ketika laut menyusut, ekosistem yang hidup di dekat pantai, dari tanaman hingga ikan kecil mulai lenyap. Ini mungkin sepele, tapi bagi beberapa spesies yang bergantung pada wilayah-wilayah di pesisir ini, perubahan drastis ini bisa membuat mereka nggak punya tempat lagi untuk bertahan hidup. Jeng jeng jeng, benar-benar ini ada penemuan baru. Ternyata bukan asteroid yang membunuh dinosaurus, tapi ternyata debu halus yang dihasilkan dari dampak asteroid itu. Tim ilmuwan dari Royal Observatory of Belgium baru saja menemukan bahwa debu halus bisa bertahan di atmosfer hingga 15 tahun setelah asteroid menghantam bumi. Suhu permukaan bumi turun hingga 15 derajat. Dengan langit yang tertutup debu, fotosintesis terhenti. Tanaman mati. Ini bukan kehancuran yang langsung terjadi dalam sehari, tetapi kehancuran perlahan. Rantai makanan hancur, dan dengan itu hilanglah para raksasa yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Para raksasa ini kalah oleh serangkaian peristiwa besar yang saling berkaitan, dari tabrakan asteroid, letusan gunung api, perubahan iklim, hingga efek gabungan debu dan gas di atmosfer. Dinosaurus menghilang, membuka jalan bagi makhluk hidup baru, termasuk kita manusia. Oke, setelah mengumpulkan beberapa teori-teori, tampak jelas ya bahwa kepunahan ini adalah kombinasi dari beberapa faktor. Bencana luar, bencana dari dalam, dari asteroid, kemudian aktivitas vulkanik, bahan iklim, persaingan, penyakit, bahkan laut yang tak stabil ikut berperan. Semua bekerja sama untuk mengakhiri era para raksasa ini. Tentu saja di balik kepunahan mereka masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan, yang terus mengingatkan kita bahwa yang besar sekalipun bisa lenyap. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Terus untuk mengungkap misteri-misteri alam lainnya hanya di Detektif Alam.